Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul dengan efektivitas metode Ali terhadap minat dan kemampuan membaca Al-Quran siswa SD PKBM Saung Quran Cilegon. Dengan jenis penelitian kuasi eksperimen research. Dosen pengampu Bapak Ari Nurdiansyah MPD. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Jenis penelitian. Judul tersebut termasuk dalam penelitian kuantitatif berdasarkan kata efektivitas. Penelitian ini tergolong penelitian eksperimen semu, kuasi eksperimen research, karena bertujuan mengukur pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel tertentu. Desain penelitian yang sesuai dengan pretest, posttest, baik dengan maupun tanpa kelompok kontrol. Karena desain ini memungkinkan peneliti membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan diberikan. Variabel penelitian terdiri atas variabel independen yaitu X, yaitu metode Ali, serta variabel dependen yang meliputi minat membaca Al-Quran Y1 dan kemampuan membaca Al-Quran Y2. Penggunaan variabel tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Klasifikasi penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada pengukuran pengaruh atau metode pembelajaran, bukan sekedar mendeskripsikan fenomena data yang dihasilkan berupa angka atau skor yang diperoleh dari hasil tes dan angket. Latar belakang penelitian, kondisi ideal membaca Al-Quran merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa muslim sejak usia sekolah dasar, karena membaca Al-Quran dengan benar menjadi dasar dalam pelaksanaan ibadah. Idealnya, siswa SD memiliki minat yang tinggi dalam membaca Al-Quran, serta mampu membaca dengan makhraj yang benar, memahami tajwid dasar, dan membaca secara lancar atau tartil. Proses pembelajaran membaca Al-Quran seharusnya menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik anak, bersifat menyenangkan, serta mampu meningkatkan minat dan kemampuan membaca secara seimbang. Kondisi faktual. Berdasarkan pengamatan awal di PKBM Saung Quran Cilegon, sebagian siswa SD masih mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran. Kesulitan tersebut terlihat pada pengenalan huruf hijaiyah, ketepatan makhraj, serta ketepatan panjang dan pendek bacaan harokat, yang menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Quran siswa belum optimal. Selain itu, minat siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca Al-Quran belum merata. Sebagian siswa mudah merasa bosan dan kurang fokus selama proses pembelajaran berlangsung, yang berdampak pada rendahnya hasil belajar metode pembelajaran yang digunakan sebelumnya. Belum sepenuhnya mampu membutuhkan minat belajar secara konsisten dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa secara signifikan. Uraian masalah. Rendahnya minat belajar membaca Al-Quran berpengaruh langsung terhadap rendahnya kemampuan membaca siswa, karena minat merupakan salah satu faktor internal yang sangat ditentukan keberhasilan belajar. Metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan karakteristik siswa SD menyebabkan hasil pembelajaran belum optimal, khususnya dalam kemampuan membaca dasar. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang efektif, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan siswa SD di lingkungan PKBM. Urgensi penelitian dan solusi yang ditawarkan. Penelitian ini penting dilakukan karena PKBM memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan non-formal,
sebagai pelengkap pendidikan formal. Apabila minat dan kemampuan membaca Al-Quran siswa tidak ditingkatkan sejak dini, maka hal tersebut dapat berdampak pada kualitas ibadah dan pemahaman keislaman siswa di masa depan. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah menerapkan metode Ali sebagai alternatif metode pembelajaran membaca Al-Quran serta menguji secara ilmiah efektivitas metode tersebut dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca Al-Quran siswa SD. Literatur review singkat. Metode Ali merupakan metode pembelajaran membaca Al-Quran yang menekankan kemudahan pengenalan huruf hijaiyah dan pembelajaran yang sistematis serta bertahap. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode Ali efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan. Namun demikian, peneliti yang mengkaji metode Ali masih terbatas pada lembaga tertentu dan belum banyak dilakukan pada lembaga PKBM khususnya pada siswa SD. Gap riset ya. Berdasarkan kajian pustaka, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas metode Ali terhadap minat dan kemampuan membaca Al-Quran secara bersamaan pada siswa SD di PKBM Saung-Quran Cilegon. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengintegrasikan pengukuran aspek afektif dan kognitif dalam satu desain penelitian. Oleh karena itu, penelitian diharapkan mampu mengisi celah tersebut serta memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan pembelajaran membaca Al-Quran di lembaga PKBM. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana tingkat meningkatkan pembelajaran Al-Quran siswa SD di PKBM Saung-Quran Cilegon sebelum diterapkan metode Ali? Bagaimana kemampuan membaca Al-Quran siswa SD PKBM Saung-Quran Cilegon sebelum diterapkan metode Ali? Bagaimana tingkat minat membaca Al-Quran siswa SD di PKBM Saung-Quran Cilegon setelah diterapkan metode Ali? Bagaimana kemampuan membaca Al-Quran siswa SD di PKBM Saung-Quran Cilegon setelah diterapkan metode Ali? Apakah metode Ali efektif dalam meningkatkan minat membaca Al-Quran siswa SD di PKBM Saung-Quran Cilegon? Apakah metode Ali efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa SD di PKBM Saung-Quran Cilegon? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui tingkat minat membaca Al-Quran, untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Quran, untuk mengetahui tingkat minat membaca Al-Quran, untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Quran, untuk mengetahui efektivitas metode Ali dalam meningkatkan minat membaca Al-Quran siswa SD di PKBM Saung-Quran Cilegon, untuk mengetahui efektivitas metode Ali dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa SD di PKBM Saung-Quran Cilegon. Variabel penelitian. Secara teoritis, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam suatu penelitian dan dapat berubah atau memengaruhi variabel lain. Menurut Sugiono, variabel penelitian merupakan atribut atau sifat dari objek yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan judul penelitian efektivitas metode Ali terhadap minat dan kemampuan membaca Al-Quran siswa SD PKBM Saung-Quran Cilegon, maka variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah metode Ali. Metode Ali merupakan metode pembelajaran membaca Al-Quran yang menekankan kemudahan pengenalan huruf hijaiyah, ketepatan bacaan, serta pembelajaran yang terstruktur dan bertahap sesuai dengan kemampuan siswa. Variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu minat membaca Al-Quran, kemampuan membaca Al-Quran. Hipotesis penelitian.
Secara teoritis, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Menurut Sugiono, hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan teori pembelajaran dan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa metode pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan minat dan kemampuan belajar siswa, maka hipotesis dalam penelitian ini dikategorikan sebagai hipotesis asosiatif kausal, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis 0. Tidak terdapat efektivitas metode ALI terhadap minat membaca Al-Quran siswa SD PKBM Sawung Quran. Tidak terdapat efektivitas metode ALI terhadap kemampuan membaca Al-Quran di siswa SD PKBM Sawung Quran Cilegon. Hipotesis alternatif. Terdapat efektivitas metode ALI terhadap minat membaca Al-Quran siswa SD PKBM Sawung Quran Cilegon. Terdapat efektivitas metode ALI terhadap kemampuan membaca Al-Quran siswa SD PKBM Sawung Quran Cilegon. Rumusan pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan desain pretest posttest, yaitu menggunakan uji dengan rumusan sebagai berikut ya. Sudah ditampilkan di situ. Nah, secara teoritis, populasi adalah keseluruhan objektif penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran generalisasi hasil penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD PKBM yang mengikuti pembelajaran membaca Al-Quran di PKBM Sawung Quran Cilegon pada tahun ajaran penelitian berlangsung. Populasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu siswa SD yang sedang berada pada tahap dasar pembelajaran membaca Al-Quran dan menjadi sasaran penerapan metode ALI. Dengan demikian, seluruh siswa SD di PKBM Sawung Quran Cilegon merupakan populasi penelitian yang menjadi dasar dalam penentuan sampel dan pengambilan data penelitian. Populasi penelitian. Secara teoritis, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran generalisasi hasil penelitian. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD PKBM mengikuti pembelajaran membaca Al-Quran di SD PKBM Sawung Quran Cilegon. Pada tahun ajaran penelitian berlangsung, populasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai pembelajaran membaca Al-Quran dan menjadi sasaran penerapan metode ALI. Dengan demikian, seluruh siswa SD PKBM di Sawung Quran Cilegon merupakan populasi penelitian yang menjadi dasar dalam penentuan sampel dan pengambilan data penelitian. Sampel penelitian. Secara teoritis, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Sugiono, sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih dengan teknik tertentu dan dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh atau sampling total, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Teknik ini digunakan apabila jumlah populasi relatif kecil sehingga memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan. Namun, apabila jumlah populasi cukup besar dan tidak memungkinkan untuk diambil seluruhnya, maka teknik sampling yang dapat digunakan adalah simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata
dalam populasi. Penentuan jumlah sampel dapat menggunakan rumus Lovin. Nah, dalam penelitian ini, sampel penelitian adalah siswa SD di PKBM seukuran Cilegon yang mengikuti pembelajaran membaca Al-Quran. Sampel tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu siswa SD yang berada pada tahap pembelajaran dasar membaca Al-Quran dan menjadi subjek penerapan metode Ali. Sampel ini selanjutnya digunakan dalam desain penelitian pretest, post-test untuk mengetahui perubahan minat dan kemampuan membaca Al-Quran siswa setelah perlakuan diberikan. Teknik jenis data penelitian secara teoritis. Data penelitian adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa angka maupun fakta, yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah seperti penelitian. Menurut Sugiono, jenis data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik. Data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi skor hasil tes kemampuan membaca Al-Quran siswa serta skor angket minat membaca Al-Quran siswa. Data tersebut diperoleh dari hasil pretest dan post-test yang diberikan sebelum dan sesudah penerapan metode Ali. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskripsi atau uraian naratif yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi selama proses pembelajaran dan catatan lapangan yang digunakan untuk memperkuat serta melengkapi data kuantitatif. Dengan demikian, penggunaan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas metode Ali terhadap minat dan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Metode pengumpulan data penelitian secara teoritis. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Adi Kunto, metode pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data secara sistematis dan objektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan membaca Al-Quran siswa. Tes diberikan dalam bentuk pretest dan post-test. Pretest dilaksanakan sebelum penerapan metode Ali untuk mengetahui kemampuan awal siswa, sedangkan post-test dilaksanakan setelah penerapan metode Ali untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Penilaian tes meliputi ketepatan makhraj, penerapan tajwid dasar, dan kelancaran membaca. Angket. Angket digunakan untuk mengukur minat membaca Al-Quran siswa. Angket diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah penerapan metode Ali. Angket disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan skala penelitian tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik siswa SD. Observasi. Observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran membaca Al-Quran dengan menggunakan metode Ali. Observasi dilakukan serta kegiatan pembelajaran berlangsung. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi untuk mencatat keaktifan siswa, respon siswa terhadap metode pembelajaran, serta keterlaksanaan metode Ali oleh guru. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penilaian berupa foto kegiatan dan pembelajaran, daftar hadir siswa, serta dokumen pendukung lain yang relevan dan dengan penelitian. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemberian pretest dan angket awal pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Quran menggunakan metode Ali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan diakhiri dengan pemberian post-test serta angket akhir untuk mengetahui efektivitas metode Ali terhadap minat dan kemampuan membaca Al-Quran siswa. Instrumen penelitian.
Secara teoritis, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar tujuan penelitian dapat tercapai. Menurut Arikunto, instrumen penelitian harus disusun secara sistematis, jelas, dan mampu mengukur variabel yang diteliti secara objektif. Instrumen penelitian dalam penelitian ini disusun berdasarkan variabel yang diteliti, yaitu metode ALIS sebagai variabel independen, serta minat membaca Al-Quran dan kemampuan membaca Al-Quran sebagai variabel independen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Instrumen minat membaca Al-Quran. Instrumen minat membaca Al-Quran disusun dalam bentuk angket tertutup dengan menggunakan skala Likert. Angket ini digunakan untuk mengetahui tingkat minat siswa dalam membaca Al-Quran sebelum dan sesudah penerapan metode ALI. Kisi-kisi instrumen minat membaca Al-Quran meliputi indikator sebagai berikut. Perasaan senang terhadap kegiatan membaca Al-Quran, ketertarikan mengikuti pembelajaran Al-Quran, perhatian dan fokus saat pembelajaran berlangsung, keaktifan dalam kegiatan membaca Al-Quran. Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Format instrumen berupa pernyataan positif yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa SD. Kemudian diberi skor sesuai dengan pilihan jawaban responden. Instrumen kemampuan membaca Al-Quran. Instrumen kemampuan membaca Al-Quran berupa tes praktik membaca Al-Quran. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran berdasarkan aspek ketepatan membaca huruf hijaiyah, makhraj, penerapan tajwid dasar, dan kelancaran membaca. Kisi-kisi instrumen tes disusun berdasarkan aspek penelitian tersebut dan dituangkan dalam bentuk rubrik penelitian. Setiap aspek diberi skor tertentu sesuai dengan tingkat pencapaian siswa. Instrumen observasi. Instrumen observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran membaca Al-Quran dan dengan metode ALI. Observasi dilakukan menggunakan lembar observasi yang memuat indikator keterlaksanaan, metode, dan respon siswa selama pembelajaran berlangsung. Uji validitas dan reliabilitas penelitian. Metode keabsahan data digunakan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan menghasilkan data yang konsisten. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas secara teoritis. Validitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Menurut Arikunto, instrumen yang valid adalah instrumen yang mampu mengungkap data sesuai dengan variabel yang diteliti. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas empiris dengan korelasi produk moment person. Uji ini digunakan untuk menguji validitas butir angket minat membaca Al-Quran. Prosedur uji validitas dilakukan melalui langkah-langkah berikut: menyusun instrumen angket minat membaca Al-Quran, melakukan uji coba instrumen kepada responden di luar sampel penelitian, menghitung korelasi antara skor tiap butir dengan skor total, membandingkan nilai R hitungan dengan R tabel pada taraf signifikansi tertentu. Rumus korelasi sebagai berikut. Item dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Uji reliabilitas. Secara teoritis, reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu instrumen apabila digunakan berulang kali pada ujian yang sama. Menurut Sugiono, instrumen yang reliable adalah instrumen yang memberikan hasil yang tetap atau konsisten. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Kornberg yang digunakan untuk menguji reliabilitas angket minat membaca Al-Quran. Prosedur uji reliabilitas
dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Menggunakan butir angket yang telah dinyatakan valid, menghitung nilai koefisien reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Kornbach, menentukan tingkat reliabilitas berdasarkan nilai koefisien yang diperoleh. Berikut rumus Alpha-Kornbach ya. Silakan dilihat langsung di situ. Instrumen dikatakan reliabilitas apabila nilai koefisien reliabilitas berada pada kategori sedang hingga tinggi. Teknik analisis data. Teknik analisis data digunakan untuk menggunakan data penelitian agar dapat menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Analisis data dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah teknik statistik yang digunakan untuk menggambarkan data tanpa menarik kesimpulan secara umum. Menurut Sugiono, statistik deskriptif bertujuan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Prosedur statistik deskriptif meliputi menghitung skor pretest dan posttest, kemampuan membaca Al-Quran, menghitung skor angket minat membaca Al-Quran, menghitung nilai rata-rata, nilai tinggi, nilai rendah, dan presentasi. Rumus yang digunakan ya sebagai berikut, silahkan tuh dibaca langsung ya, seperti ini. Statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari sampel terhadap populasi. Statistik inferensial digunakan untuk mengetahui efektivitas metode alih terhadap minat dan kemampuan membaca Al-Quran. Prosedur statistik inferensial meliputi melakukan uji normalitas dan homogenitas data, menentukan uji statistik yang sesuai dengan data pretest dan posttest, melakukan uji T untuk sampel berpasangan, menarik kesimpulan berdasarkan hasil uji statistik. Rumus uji T berpasangan sebagai berikut. Jika nilai T terhitung lebih besar dan daripada T table pada taraf signifikansi 5%, maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis 0 ditolak. Oke. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.